D021832. Di sini saya mengambil proposal dengan judul kecerdasan buatan dalam program chatting untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan text meaning dan naive Bayes. Dalam bab 1 itu mempunyai pendahuluan dengan latar belakang masalah komunikasi verbal tidak hanya terjadi secara lisan tetapi juga melalui tulisan. Program chatting, surat atau email merupakan contoh media komunikasi berbentuk tulisan yang sering digunakan. Komunikasi verbal melalui tulisan menjadi jawaban untuk masalah jarak dengan biaya yang relatif rendah. Bahasa tulisan merupakan suatu terjemahan dari bentuk pikiran yang dituangkan ke dalam tulisan yang melalui proses dalam pembuatan setingkat lebih tinggi dari bahasa. Tulisan itu sebabnya banyak dalam presentasi. Orang lebih banyak menuangkannya dalam bahasa tulisan agar dapat mudah dimengerti karena orang paham sebesar 30% dari pendengar dan 70% dari penglihatan. Namun bahasa tulisan mempunyai kelemahan dalam menyampaikan faktor emosi kepada penerima pesan. Kekurangan ini bisa diatasi dengan menggunakan emoticon pada email, chatting, dan media elektronik untuk komunikasi bahasa tulisan. Sehingga sebuah teks tidak hanya menyampaikan keterangan dari suatu informasi, tetapi juga berisi informasi tentang perilaku manusia termasuk emosi. Jenis emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan sebagainya telah dikenal sejak lama dan menjadi aspek yang penting dari perilaku manusia. Penerapan emosi belum banyak digunakan dalam interaksi manusia dan komputer, padahal emosi cenderung berperan dalam komunikasi antar manusia di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem interaksi manusia dalam hal ini. Emosi yang berasal dari teks penelitian di bidang emosi merupakan sebuah proses yang kompleks karena dapat berubah secara dinamis. Penelitian emosi yang berbasis teks biasanya dilakukan karena bentuk teks relatif lebih sederhana dibandingkan bentuk lain seperti visual atau suara. Aplikasi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk aplikasi-aplikasi lain di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu bagaimana membuat sebuah teori atau kecerdasan buatan dalam program chatting untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan text meaning dan naive Bayes. Adapun batasan masalahnya itu pengolahan program chatting untuk merespon emosi. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL. Dan tujuan penelitian itu untuk membangun sebuah teori kecerdasan buatan dalam program chatting untuk merespon emosi dari teks berbahasa Indonesia menggunakan text meaning dan naive Bayes. Manfaat penelitian ini sesuai dengan uraian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca. Adapun bab 2 itu landasan teori ISER International Survey on Emotion, Intelligence and Reaction. Pada proyek akhir ini, data yang diolah diambil dari ISER DTB. Selama bertahun-tahun, selama tahun 1990-an, sebuah kelompok besar psikolog di seluruh dunia mengumpulkan data dalam proyek ISER dipimpin oleh Klaus R. Mahasiswa responden baik psikolog dan non-psikolog diminta untuk melaporkan situasi di mana mereka mengalami semua 7 emosi utama: senang, takut, marah, sedih, jijik, malu, dan rasa bersalah.
Dalam setiap kasus, pertanyaan-pertanyaan meliputi cara mereka telah mengenali situasi dan bagaimana mereka bereaksi. Data akhir ini memuat laporan tentang 7 emosi masing-masing sekitar 3.000 responden di 37 negara dan 5 benua. Emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Dan adapun beberapa fungsi dari emosi adalah itu yang pertama survival atau untuk mempertahankan hidup seperti pada hewan, dan energizer atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan. Messenger atau pembawa pesan. Dalam proyek akhir ini ada pun jenis emosi yang dibahas adalah sedang, takut, marah, sedih, jijik, malu, dan bersalah. Yang kedua itu text mining. Text mining adalah proses menambang dan berupa teks dengan sumber data biasanya dari dokumen, dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang mewakili dalam dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan dalam dokumen. Dan teks akan diperoleh menjadi data numerik agar dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sehingga dalam teks mining ada istilah pre-processing data, yaitu proses pendahulu yang diterapkan terhadap data teks yang bertujuan untuk menghasilkan data numerik. Dan ada pun proses processing yang dilakukan, yaitu yang pertama tokenizing teks dalam bentuk mentah mereka bagaimanapun hanya rangkaian karakter tanpa informasi eksplisit tentang batas kata dan kalimat. Sebelum diproses lebih lanjut dapat dilakukan teks perlu tersegmentasi ke dalam kata-kata dan kalimat. Proses ini disebut tokenization. Tokenization membagi urutan karakter menjadi kalimat dan kalimat ke dalam token. Tidak hanya kata-kata dianggap sebagai bukti, tetapi juga angka, tanda baca, tanda kurung, dan tanda kutip. Filtering. Tahap filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa menggunakan algoritma stop list atau membuang kata yang kurang penting, atau word list menyimpan kata penting. Stop list atau stop word adalah kata-kata yang tidak deskriptif dan dapat dibuang dalam pendekatan bank of words. Contoh stop words adalah yang, dan, di, dari, dan seterusnya. Penanganan kata itu sebuah kalimat yang awalnya menunjukkan emosi senang dapat berubah menjadi sedih ketika disisipi dengan kata tidak. Misalnya kata berhasil menjadi tidak berhasil. Untuk diperlukan penanganan khusus untuk kata tidak ini, yaitu mencari antonim dari kata yang muncul setelah tidak. Selanjutnya itu stemming. Tahap stemming adalah tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. Pada tahap ini dilakukan proses pengembalian berbagai bentukan kata ke dalam suara representasi yang sama. Tahap ini kebanyakan dipakai untuk teks berbahasa Inggris dan lebih sulit diterapkan pada teks berbahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia tidak memiliki rumus bentuk baku yang permanen. Selanjutnya counting, dimulai dengan perhitungan jumlah kata dalam setiap dokumen yang kemudian akan dihitung menggunakan skema pembobotan yang dikehendaki. Adapun Naive Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas untuk klasifikasi Bayes sederhana yang lebih dikenal dengan Naive Bayesian classifier. Dapat diasumsikan bahwa efek dari suatu nilai atribut sebuah kelas yang diberikan adalah bebas dari atribut-atribut lain. Asumsi ini disebut class conditional independence yang dibuat untuk memudahkan perhitungan. Pengertian ini dianggap naive dalam bahasa lebih sederhana. Naive ini itu mengasumsikan bahwa kemunculan suatu term kata dalam suatu kalimat tidak dipengaruhi kemungkinan kata-kata yang lain dalam kalimat, padahal dalam kenyataannya bahwa kemungkinan kata dalam kalimat sangat dipengaruhi kemungkinan keberadaan kata-kata yang di dalam kalimat. Naive Bayes merupakan algoritma yang banyak digunakan untuk text mining dan masalah lain
Klasifikasi besar teori dari Naives sendiri adalah sebagai berikut. Bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitiannya itu yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dari data bibit mangrove berbasis web adalah metode waterfall. Alasan menggunakan metode ini adalah karena metode waterfall melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan dalam membangun suatu sistem. Proses metode waterfall yaitu pada pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara berurutan. Sistem yang dihasilkan akan berkualitas baik dikarenakan pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Tahapan dari metode waterfall. Yang pertama itu metode yang digunakan adalah analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisa kebutuhan user, analisa perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem serta kebutuhan lain dalam pembuatan basis data. Analisis kebutuhan perangkat keras pada sistem ini yaitu laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Toshiba slide L745. Analisa kebutuhan perangkat lunak yang membantu pembuatan sistem ini yaitu operasi Windows, XP dan XP. Desain sistem. Tahap selanjutnya yaitu mendesain sistem. Tahap ini dibuat sebelum tahap pengkodean. Tujuan dari tahap ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini memenuhi semua kebutuhan pengguna sesuai dengan hasil yang dianalisa seperti rancangan tampilan, pengembangan sistem data bibit mangrove, dan membantu mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain perancangan. Yang ketiga itu coding. Aktivitas pada tahap ini dilakukan pengkodean sistem. Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer. Dengan mempergunakan bahasa pemrograman, tahapan ini merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Sistem ini bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dan database MySQL. Selanjutnya tugas tim pengujian program. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah selesai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Yang selanjutnya itu operation and maintenance atau pemeliharaan program. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode waterfall. Sistem dapat diimplementasikan. Pemeliharaan mencakup koreksi dari berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu, perbaikan atas implementasi dan pengembangan unit sistem, serta pemeliharaan program. Adapun alat penelitian yaitu perangkat keras hardware. Ya, perangkat keras digunakan sebagai sarana atau alat untuk membangun sistem. Adapun spesifikasi minimal perangkat keras komputer yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Prosesor, memori, hard disk, dan monitor. Yang kedua itu perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk merancang aplikasi penilaian kinerja unit pelayanan rumah sakit umum daerah Polewali yang nantinya digunakan untuk melakukan pengolahan data. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan adalah Windows Studio sebagai sistem operasi, Sublime sebagai editor coding, Macromedia Dreamweaver 8 sebagai desain web, Asana sebagai server lokal, Mozilla sebagai aplikasi browser, CorelDRAW, XML digunakan sebagai pengolah grafik dan logo, Stencil digunakan untuk mendesain prototip dan alur diagram sistem. Bahan penelitiannya itu data kuesioner berupa pertanyaan seputar aspek penelitian terhadap program setting untuk merespon emosi, hasil observasi terhadap program setting untuk merespon emosi. Jadwal penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai dengan Februari 2020. Pembuatan jadwal penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana
efektivitas dalam setiap tahapan-tahapan yang dikerjakan dalam pembuatan sistem. Adapun tahapan-tahapan penulis dilaksanakan pada saat melakukan penelitiannya, yaitu sebagai berikut. Kegiatannya itu pengumpulan data, analisa data, perancangan database, perancangan sistem, desain sistem, pengujian sistem, pengembangan sistem, dan final. Teknik pengumpulan data, tahap awal penelitiannya yaitu melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber terkait dengan bidang yang sedang dikaji penelitian. Peneliti meliputi wawancara secara langsung. Metode ini dilakukan dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan orang yang dianggap dapat memberikan informasi. Selanjutnya itu observasi atau pengamatan langsung. Metode ini diperlukan untuk mengetahui atau mendapatkan data yang tidak mungkin dapat dengan metode wawancara. Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dengan maksud untuk mendapatkan teori-teori mengenai masalah pokok yang sedang dibahas. Ada teknik analisa data, analisis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan perangkat keras. Adapun spesifikasi perangkat keras yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 1 unit komputer PC, prosesor Intel Core 2, RAM 2 GB, media penyimpanan hard disk 500 GB, kebutuhan perangkat lunak, yaitu Windows 10 sebagai sistem operasi, Microsoft Office Word 2007 untuk penulisan laporan, dan pemrograman Dreamweaver 8 untuk merancang program sertifikasi penulis menggunakan analisis dan desain sistem. UCKS utama di atas menggambarkan fungsional yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini. Adapun yang ditekankan pada pembuatan aplikasi adalah apakah sistem dapat mengenali emosi yang terdapat dalam sebuah teks. Kedua itu UCKS diagram utama sistem. Perlakuan user yang bisa dilakukan kepada sistem antara lain adalah login, logout, dan mengirim pesan. User sebagai aktor dapat melakukan aksi-aksi misalnya login, logout, dan mengirim pesan. User melakukan login ketika pertama kali membuka aplikasi. User harus memasukkan ID dan password yang telah didaftarkan. User melakukan logout ketika ingin berhenti melakukan chatting dan mengakhiri koneksi dengan server. Mengirim pesan merupakan aksi utama karena merupakan fungsional dari aplikasi ini. UCKS diagram teks minim. Pertama-tama input teks atau obrolan dari user diterima oleh server untuk dijadikan input dalam proses teks minim. Selanjutnya teks inputan mengalami proses tokenizing, filtering, dan streaming untuk mendapatkan vektor kata-kata pembacking teks. Rancangan input atau output. Rancangan tampilan login. Tampilan maka untuk tampilan awal aplikasi mereka halaman login. Halaman ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian menu untuk menampilkan menu pilihan dan bagian kolom login untuk memasukkan ID dan password serta tombol untuk mendaftar. Rancangan tampilan menu utama. Setelah berhasil login, tampilan aplikasi akan dilempar ke halaman utama aplikasi. Halaman ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian menu untuk menampilkan menu pilihan dan bagian kolom untuk user lain untuk menunjukkan daftar user lain. Rancangan dialog chatting. Tampilan muka untuk halaman dialog chatting terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian input teks obrolan untuk memasukkan teks obrolan oleh user yang selanjutnya menjadi input pada proses teks minim, dan bagian history. Obrolan untuk menampilkan teks-teks obrolan yang diinputkan dan diterima dari user lain. Teks ini juga merupakan hasil teks mini sehingga berupa teks dengan annotation. Baik, itulah yang sempat saya bacakan proposal yang saya bawakan. Saya Hiro, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.